Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Salim, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya dan Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan di Bali. Pada bagian pembahasan dijelaskan bahwasanya pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses yang berbentuk padat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sampah, yang pertama yaitu semakin banyaknya jumlah penduduk. Semakin banyaknya jumlah penduduk, semakin banyak aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang dilakukan. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, dan limbah atau sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat. Faktor yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi cenderung menambah volume dan kualitas sampah yang dihasilkan karena pemakaian bahan baku semakin beragam dan cara pengemasan dan produk manufakturnya semakin beragam pula. Selain itu, kecenderungan produsen yang memproduksi barang-barang komoditas dan barang-barang elektronik yang menggunakan teknologi modern juga menghantarkan konsumen atau kepada masyarakat untuk memproduksi barang atau gaya hidup konsumtif, yaitu sekali pakai langsung buang. Kecenderungan ini juga merupakan sisi lain yang memacu meningkatnya jumlah sampah anorganik atau limbah teknologi pada lingkungan urban atau pedesaan. Poin selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Secara umum, dampak yang timbul oleh sampah dapat membawa efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung merupakan akibat yang disebabkan karena kontak langsung dengan sampah tersebut. Misalnya sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, sampah yang karsinogen, teratogenik, dan lainnya. Adapun dampak tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran, dan pembuangan sampah. Dekomposisi sampah biasanya terjadi secara aerobik, dilanjutkan secara fakultatif, dan secara anaerobik apabila oksigen telah habis. Dekomposisi anaerobik akan menghasilkan cairan yang disebut lindi atau beserta gas. Lindi adalah cairan yang mengandung zat padat tersubstansi yang sangat halus dan hasil penguraian mikroba. Tergantung dari kualitas sampah, maka lindi bisa pula dapat mikroba patogen, logam berat, dan zat berbahaya. Mengalirnya lindi akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat karena pencemaran air sungai, air tanah, dan udara. Efek tidak langsung lainnya yaitu berupa penyakit hewan vektor yang berkembang biak di dalam sampah. Timbunan sampah di tempat sembarangan dapat menjadi sarang lalat dan tikus. Lalat merupakan vektor berbagai penyakit perut. Tikus selain merusak harta benda juga sering membawa pinjal yang dapat menyebabkan penyakit pes. Kemudian poin selanjutnya yaitu mekanisme dan kendala pengelolaan sampah pada beberapa desa di Bali. Yang pertama yaitu faktor pendorong pengelolaan sampah oleh masyarakat. Yang pertama, kesadaran terhadap tantangan permasalahan sampah yang timbul dan cenderung semakin kompleks di lingkungan. Yang kedua, desa sebagai daerah atau tujuan wisata. Yang ketiga, lomba kebersihan lingkungan yang diprakarsai oleh pemerintah. Yang keempat, peranan proaktif LSM lingkungan untuk memperdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dan yang kelima, kesadaran budaya. Kemudian faktor yang kedua yaitu mekanisme pengolahan sampah menjadi kompos. Yang pertama yaitu pengangkutan sampah. Sampah yang dihasilkan rumah tangga, warung, pusat desa, dan villa rumah sakit yang ada di pinggir-pinggir jalan diangkut dengan menggunakan truk. Yang kedua yaitu proses pemilihan, dan yang ketiga yaitu fermentasi. Yang keempat yaitu pembalikan dan penyiraman. Setelah 10 hari, kotak fermentasi dibuka dan sampah dikeluarkan dan ditumpukan di luar dalam bentuk bujur sangkar. Tumpukan sampah yang sudah lapuk tersebut setiap minggu harus dibalik dan tetap melakukan penyiraman dengan air yang cukup dan secara merata. Yang kelima yaitu pencacahan dan pengayakan. Setelah 3 minggu dibolak-balik, sampah yang sudah lapuk siap untuk dicacah dengan mesin pencacah. Yang keenam yaitu packing atau pengantongan kompos. Proses selanjutnya yaitu hasil ayakan yang telah menjadi butiran-butiran kompos kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik atau kantong kampil. Kemudian yang terakhir yaitu pemasaran hasil kompos. Kemudian yang ketiga yaitu kendala dalam pengolahan sampah. Hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat yaitu yang pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan swakelola sampah dengan baik dan aman.
Yang kedua, sulitnya mendapatkan lahan untuk depo pengolahan sampah. Kemudian yang ketiga, sampah yang ditempatkan oleh warga di depan rumah tidak terpilah. Sisa bangunan seperti beton, genteng, sampah hasil tembangan dicampur aduk dengan sampah plastik, daun, dan sebagainya. Selain itu, sampah yang ditempatkan di pinggir-pinggir jalan atau depan rumah sering diaduk-aduk oleh para pemulung yang ingin mencari sampah anorganik yang dapat menghasilkan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu terbatasnya keberadaan dan kepemilikan armada pengangkutan sampah. Yang kelima, waktu pengangkutan sampah yang tidak tepat sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Yang keenam, proses pemilihan sampah di depo cukup lama karena sampah yang dikirim dalam kondisi tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Dan yang ketujuh, musim hujan pengangkutan sampah dan pemilihan sampah agak terhambat karena sampah basah dan karyawan tidak bisa bekerja secara optimal. Kemudian yang ke-8 yaitu kekurangan mesin pencacah. Dan yang ke-9, volume sampah yang berhasil diolah masih terbatas, yaitu terbatasnya dana dan tenaga. Kemudian yang ke-10 yaitu kurangnya jaminan kesehatan yang diterima oleh pekerja dan pengelolaan sampah. Kemudian yang terakhir yaitu keberadaan dana operasional pengolahan sampah masih terbatas. Demikian pembahasan materi dari saya, dan sebagai kesimpulan, sampah yang dikelola dengan baik oleh masyarakat dapat memberikan keuntungan dalam bentuk kompos, keuntungan ekonomi dalam bentuk pendanaan desa, menampung tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran, dan keuntungan sosial lainnya yang tidak dapat ternilai harganya seperti kesehatan dan estetika. Demikian pembahasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.